wabarakatuh. Terima kasih buat ibu-ibu yang telah hadir hari ini. Kita akan melanjut pembelajaran kita tentang memulai usaha. Ini merupakan bagian dari modul pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Untuk memulai sebuah usaha, kita harus merencanakan paling awal itu adalah menentukan ide usaha. Ide usaha itu artinya sebenarnya seperti ini ya Bu. Apa usaha yang akan kita lakukan? Terus yang kedua itu siapa target-target kita dalam pemasaran usaha yang akan kita lakukan. Terus yang ketiga itu bagaimanakah untung yang akan kita dapatkan nantinya dari usaha kita. Yang terakhir sebenarnya yang paling banyak menjadi sebuah masalah itu adalah apa penyebab kegagalan kita dari usaha-usaha kita sebelumnya. Kita akan mempelajari bersama apa-apa yang akan kita lakukan untuk memulai usaha dan membuat usaha itu menjadi berhasil dan tentunya akan menambah pendapatan bagi keuangan keluarga. Di sini saya sudah memasang beberapa flip card, ibu ya. Ini gunanya biar ibu-ibu tidak terlalu serius menanggapinya, karena ini berupa gambar kartun. Nah, untuk memulai usaha ini, poin kedua dari sebelum kita mulai usaha itu adalah mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha kita. Untuk mengembangkan ide-ide usaha kita itu, kita harus bisa memahami apa kelebihan dari usaha yang akan kita lakukan dan apa kekurangan dari usaha yang akan kita lakukan. Ini sangat penting Ibu untuk bagaimana kita bisa bersaing di pasar, di tempat-tempat usaha yang nantinya akan menjadi tempat kita melakukan usaha. Yang pertama itu sebenarnya yang akan menjadi mendukung usaha kita supaya bisa berhasil, yaitu kekuatan. Nah, maksudnya dari kekuatan ini, apa kekuatan atau kelebihan dari usaha yang kita lakukan dibanding dengan usaha-usaha yang orang lain lakukan. Yang kedua itu yaitu peluang. Bagaimana peluang usaha yang akan kita lakukan ini di luar sana. Ini juga cukup penting karena dari peluang ini kita bisa mendapatkan keuntungan yang pasti nantinya akan menjadi pendapatan atau tambahan pendapatan untuk keuangan keluarga. Nah, dari sini ada yang ibu-ibu ingin tanyakan? Kalau tidak sih ya kita lanjut aja ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, saya mau tanya dulu nih ke ibu. Dari semua ibu-ibu yang hadir hari ini, ada tidak yang sudah memulai atau sudah mempunyai usaha yang sedang dijalankan? Nah, kita lanjut ibu-ibu. Setelah kita menentukan ide usaha yang akan kita lakukan, yang kedua itu yang sebenarnya juga penting banget, yaitu kemana usaha yang kita lakukan itu kita pasarkan. Nah, ini bukan dalam pengertian pasar tradisional ya, tapi kemana usaha yang kita buat itu akan kita jual dan apakah target-target pasar kita itu bisa mendatangkan keuntungan dan pendapatan bagi keuangan keluarga. Nah, di sini di Flipkart 3C itu ada beberapa rencana pemasaran dari usaha yang akan kita lakukan. Yang pertama itu pastikan barang-barang yang kita akan pasarkan itu adalah dagangan yang bermutu sangat baik dibanding dengan usaha-usaha yang orang lain lakukan.
Yang kedua yaitu bagaimana kita bisa memberikan harga yang murah. Yang kedua yaitu bagaimana kita menawarkan harga yang bisa bersaing di pasar tapi tetap memberikan keuntungan untuk kita. Nah, di sini ada beberapa sih langkah-langkah yang akan kita jelaskan. Yang pertama tadi kan pastikan barang kita lebih bermutu daripada barang yang dijual dari saingan kita. Ataupun kalau pakai kata-kata pemasaran itu kompetitor. Gimana Ibu? Mantap kan? Di sini kita harus bisa menjelaskan bahwa mengerti tentang jenis barang apa yang akan kita jual, terus kualitas barang seperti apa yang pelanggan kita cari. Yang ketiga itu kualitas yang dijual di pasaran itu harus kita sedikit lebih di atas dari barang-barang atau kualitas-kualitas barang yang dijual di pasaran kalau kita mempunyai barang atau usaha yang sama dengan orang lain. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini yang perlu kita perhatikan yaitu pelanggan selalu mencari kualitas barang yang paling baik dengan kapasitas harga yang tentunya lebih murah. Ibu-ibu kan pasti sama dengan pelanggan yang akan ibu-ibu hadapi, karena di mana-mana sih orang kalau cari barang pasti mau yang bagus dan lebih murah. Begitu ibu-ibu. Nah, harga murah yang akan kita tawarkan kepada pelanggan kita itu harus tetap bisa memberikan keuntungan kepada kita walaupun dengan keuntungan yang kecil. Soalnya walaupun dia kecil, kalau barangnya lancar keluar, untungnya juga pasti lebih banyak ibu-ibu. Yang pertama itu yaitu bagaimana biaya yang kita keluarkan untuk membeli bahan baku itu bisa kita jual dan mendapatkan keuntungan walaupun itu sedikit. Yang kedua itu harga jual barang sejenis yang berada di pasaran itu kita harus bisa bersaing ibu. Yang paling penting nih dan pasti ibu paling mengharapkan dengan harga jual yang bisa bersaing itu kita bisa tetap mendapatkan keuntungan dari apa yang kita jual. Sampai di sini ibu-ibu ada yang pengen ditanyakan? Kalau tidak sih ya kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya biar ibu-ibu bisa dengan cepat memahami dan pastinya menerapkan ketika ibu-ibu memulai sebuah usaha. Di samping sini ibu itu ada flip card juga sih tentang bagaimana usaha yang akan kita jalankan itu bisa langgeng dan pastinya menambah pendapatan bagi keuangan keluarga. Hal yang paling pertama untuk memulai usaha agar usaha kita bisa langgeng yaitu apa yang bisa kita manfaatkan dari kondisi lingkungan sekitar kita. Kalau di sekitar rumah ibu-ibu ada banyak kebun atau ada sungai atau ada tambak, itu bisa ibu-ibu pergunakan untuk memulai sebuah usaha. Kalau usaha tambak yang banyak berarti ibu-ibu bisa memulai usaha dengan memanfaatkan tambak yang ada untuk menjual berbagai macam olahan ikan ataupun ikan mentah. Yang kedua itu kita harus menyusun rencana usaha dengan matang. Maksudnya setelah kita mulai usaha, apa yang menjadi rencana kita sebelum kita mulai usaha itu harus kita terapkan di usaha kita ibu-ibu. Yang kedua yang terakhir sih itu kita harus dapat memantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Ini sangat penting ibu-ibu ya, karena
biar kita bisa menghitung berapa keuntungan yang kita dapatkan. Seumpama nih, ibu-ibu memulai usaha dengan modal itu 2,5 juta. Nah, itu bagaimana caranya? Dengan duit sebesar itu, sebesar 2,5 juta, itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang nantinya akan menjadi pendapatan tambahan bagi keuangan keluarga kita, ibu-ibu sekalian. Nah, dari sekian banyak nih apa yang saya terangkan tadi, semoga ibu-ibu bisa menjalankan semuanya. Kalaupun tidak semuanya, ya sebagian untuk bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pastinya akan menambah pendapatan bagi keluarga, membantu suami pada saat suami mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kita, dan pastinya akan sangat berguna ketika anak-anak kita akan melanjutkan pendidikan di tingkat selanjutnya. Mungkin begitu saja dari saya. Kalau memang tidak ada pertanyaan dari ibu sekalian, kita selesaikan saja pembelajaran kita pada hari ini ya. Dan semoga ibu-ibu masih tetap semangat untuk datang di bulan depan untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu sekalian, dan kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.